sobat-sobat akuntansi, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang selisih biaya bahan baku langsung nih. Sebelumnya, apakah dari sobat-sobat akuntansi sudah kenal apa itu biaya bahan baku langsung? Wah, keren sekali sobat-sobat akuntansi. Untuk sobat-sobat akuntansi yang belum kenal, jangan risau dan jangan khawatir. Dari video pembelajaran ini, kalian dapat mengenal apa itu biaya bahan baku langsung. Kira-kira apa sih yang kita akan pelajari? Di sini kita akan belajar bersama tentang apa itu biaya standar, apa itu biaya anggaran, apa itu biaya realisasi, apa itu biaya produksi, dan tak lupa juga kita akan memberikan contoh soal beserta bagaimana cara perhitungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu biaya standar. Biaya standar adalah perkiraan biaya yang ditetapkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dalam kondisi normal. Biaya ini digunakan sebagai patokan untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi operasional. Biaya standar biasanya mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. Dengan membandingkan biaya realisasi dengan biaya anggaran, perusahaan dapat mengidentifikasi varians dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengontrol biaya di masa yang akan datang. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa itu biaya anggaran. Jadi, biaya anggaran itu adalah estimasi biaya yang telah ditentukan dalam anggaran untuk suatu produk tertentu. Nah, biaya ini digunakan sebagai patokan untuk perencanaan keuangan dan pengendalian biaya. Selain biaya anggaran, ada juga nih yang namanya biaya realisasi. Apa sih biaya realisasi itu? Biaya realisasi adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Biaya ini mencerminkan pengeluaran nyata yang terjadi. Mungkin saja itu berbeda dari biaya anggaran karena berbagai faktor seperti fluktuasi harga, efisiensi produksi, atau perubahan dalam rencana. Di sini, saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini mencakup 3 komponen utama, yaitu yang pertama, biaya bahan baku, yang merupakan pengeluaran untuk bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja, yakni gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat dalam produksi. Yang ketiga, biaya overhead adalah biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi, seperti sewa pabrik, listrik dan air, dan biaya pemeliharaan peralatan. Selanjutnya, kita akan mengenal selisih biaya bahan baku langsung. Selisih biaya bahan baku langsung adalah perbedaan antara biaya aktual yang dikeluarkan untuk bahan baku langsung dan biaya anggaran yang telah ditetapkan untuk bahan tersebut. Selisih ini dapat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama selisih harga, yang mana terjadi ketika harga bahan baku aktual berbeda dari harga yang dianggarkan. Yang kedua, selisih kuantitas, yang terjadi ketika jumlah bahan baku yang digunakan berbeda dari jumlah yang diperkirakan dalam anggaran. Nah, di sini saya akan kasih salah satu contoh dari perhitungan selisih biaya bahan baku langsung. Terdapat sebuah perusahaan yang memakai bahan baku langsung, yaitu apel. Perusahaan tersebut memiliki harga standar sebesar $0,0075 dengan penggunaan standar sebesar 20 ons. Sehingga kita akan mendapatkan biaya standar sebesar $0,15. Ternyata perusahaan tersebut memiliki produksi aktual sebesar 45.000 kantong apel dengan biaya aktual sebesar 830.000 ons dengan harga $0,0084, sehingga biaya yang kita dapatkan yaitu $6.972. Selanjutnya, untuk jumlah standar bahan baku langsung dihitung sebagai standar kuantitas satuan, yaitu 20 dikali 45.000
sama dengan 900.000 ons. Mengalihkan jumlah standar ini dengan harga standar satuan yang menghasilkan jumlah yang dianggarkan sebesar $0,0075 dikali 900.000 ons sama dengan $6.750. Nah, kita dapat melihat bahwa biaya realisasinya sebesar $6.972, sedangkan biaya anggarannya sebesar $6.750. Sehingga kita mendapatkan total varian sebesar $222. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung varians harga bahan baku. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu nih rumus varians harga bahan baku itu apa. Nah, rumusnya itu adalah MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali AQ, di mana AP itu merupakan harga aktual per unit bahan baku, SP itu adalah harga standar per unit bahan baku langsung, dan AQ itu adalah jumlah pasti bahan baku yang digunakan. Lalu, kita pakai contoh, Lini Blue Cheetos membeli dan menggunakan 830.000 ons apel untuk minggu pertama di bulan Maret. Harga pembelian apel adalah $0,0084 per ons. Jadi kita ketahui bahwa AP ada $0,0084, AQ-nya 830.000 ons, dan SP-nya adalah $0,0075. Jadi, kita dapat mencari varians harga bahan baku yaitu MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali AQ, yaitu $0,0084 dikurangi $0,0075 dikali 830.000 sama dengan $0,0009 dikali 830.000. Maka didapati yaitu $747 dengan keterangan U atau unfavorable karena harga aktual itu lebih besar dari harga standar atau biaya anggaran. Nah, dalam menghadapi situasi unfavorable ini, manajer harus menganalisis penyebabnya seperti peningkatan harga atau pemborosan dalam penggunaan, evaluasi kinerja pemasok, dan cari alternatif jika diperlukan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas terkait varians penggunaan bahan baku langsung dan perhitungannya. Jadi, varians penggunaan bahan baku langsung mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang benar-benar dibutuhkan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan. Rumus yang digunakan adalah MUV sama dengan actual quantity dikurang standard quantity dikali standard price, di mana AQ adalah jumlah sebenarnya bahan yang digunakan dan SQ adalah jumlah standar material yang diizinkan untuk output aktual dan SP merupakan harga standar per unit. Nah, pada pembahasan contoh soal sebelumnya, diketahui bahwa perusahaan Blue Cheetos menggunakan 830.000 ons apel untuk memproduksi 45.000 kantong keripik apel dengan standar price sebesar $0,0075. Maka, diketahui actual quantity sama dengan 830.000 ons dan standar quantity adalah 20 ons untuk memproduksi 45.000 kantong. Maka standar quantity sama dengan 90.000 ons dan standar price sama dengan $0,0075. Lalu, berapa varians penggunaan bahan bakunya? Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa MUV sama dengan actual quantity dikurang standard quantity dikali standard price. Maka didapatkan perhitungan sebagai berikut dengan hasil MUV sama dengan $525. Jadi, dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa actual quantity lebih kecil dari standar quantity, yang menandakan bahwa penggunaan bahan baku aktual lebih kecil daripada standar penggunaan bahan baku. Hal ini dinilai favorable atau menguntungkan bagi perusahaan.
Jadi, penggunaan bahan baku langsung pada kasus ini, kita dapati bahwa perhitungan yang dilakukan menunjukkan varians atau perbedaan antara bahan baku aktual dan bahan baku standar menghasilkan varians yang menguntungkan, di mana bahan baku yang digunakan lebih sedikit dari bahan baku standar yang ditetapkan. Kebijakan manajemen selanjutnya adalah dapat mengelola kembali persediaan dan bahan baku dengan lebih baik agar dapat memaksimalkan produksinya dengan bahan baku yang ada dan tidak lebih dari bahan baku standar. Dan menjaga kualitas produk dengan memperhatikan penggunaan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang ekonomis, sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi, secara umum, manajer bertanggung jawab penuh atas penggunaan bahan baku, minimalkan sisa dan limbah. Wah, bagaimana sobat-sobat akuntansi? Apakah sudah paham tentang selisih biaya bahan baku langsung? Saya harap kalian sudah paham ya. Nggak terasa nih, kita sudah berada di penghujung video. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, sobat-sobat akuntansi terbantu dan tidak berpikir lagi bahwa akuntansi itu sulit. Sebenarnya, akuntansi itu sangat menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.